Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Technopreneurship. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu bisnis bernama foodlogistic.inc. Untuk anggota kelompok, saya Santur Rana Putra dan teman saya, Dwi Ramadana, Arfian Rizdadi, dan Muhammad Fajri Rizki. Untuk pertama-tama yaitu ada ringkasan eksekutif. Yang pertama yaitu kami mendirikan foodlogistic.inc ini berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, yaitu di mana Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi, sehingga kepadatan penduduk tersebut pasti memiliki kebutuhan yang tinggi pula. Salah satu kebutuhan yang tinggi yaitu yang harus dipenuhi adalah pangan. Masalah yang dihadapi sekarang adalah tingginya harga akibat tingginya harga dari pemasok atau distributor. Masalah lain yang ada yaitu bahan pangan yang dijual tidak terjamin kualitas dan kebersihannya. Masalah lain di era sekarang yaitu industri 4.0 yaitu masyarakat menginginkan sesuatu dengan cara yang mudah. Maka dari permasalahan tersebut kami mendirikan foodlogistic.inc yaitu untuk hadir mengatasi masalah tersebut. Foodlogistic.inc ini bisnis di bidang jasa yang dapat membantu para konsumennya memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Foodlogistic.inc akan bermitra dengan grosir penyedia bahan pokok makanan yang akan dikirim ke konsumen sesuai dengan pesanan yang mereka pesan. Foodlogistic.inc mengemas sendiri barang yang diperoleh dari toko grosir agar terjaga kualitas dan kebersihannya. Harga yang ditawarkan sama dengan toko grosir, hanya ada tambahan biaya berupa kemasan dan biaya pengiriman. Dan terdapat juga paket makanan tertentu dan terdapat paket bumbu dapur, serta di foodlogistic.inc ini terdapat garansi barang yang disediakan yang dipesan oleh konsumen. Dan jika tidak sesuai dengan pesanan, bisa dikembalikan ke kami. Selanjutnya, untuk SDM dan SDA yang dibutuhkan, untuk sumber daya SDA-nya sendiri yang diperlukan yaitu berupa uang sebesar 31 juta sebagai modal awal untuk kendaraan, gaji pegawai, dan sewa kantor. Untuk omsetnya sendiri, untuk bulan awal yang kita targetkan yaitu sebesar 5,5 juta. Dari survei yang kami lakukan untuk prospek jangka panjang foodlogistic.inc ini memiliki prospek yang baik. Dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat terhadap jenis produk yang dijual memiliki tren yang naik dari kurun waktu tertentu dan untuk waktu ke depan. Terdapat faktor lain yang dapat juga menjadikan prospek yang bagus, yaitu faktor internal, adanya investor sebagai tambahan modal sehingga sumber daya manusia bisa ditambah untuk menambah kapasitas produksi. Untuk faktor eksternal sendiri terdapat kondisi alam yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona yang masih berlangsung dan kondisi kota Surabaya yang merupakan kota yang terpadat di Jawa Timur dengan pola konsumsi yang tinggi. Jadi untuk foodlogistic.inc ini berpusat dan berproduksi di kota Surabaya. Untuk analisis industri, yang pertama yaitu untuk skala bisnis, berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2008, kami menargetkan untuk awal ini, foodlogistic.inc ini dikelompokkan menjadi perusahaan mikro. Namun tidak menutup kemungkinan untuk waktu yang akan datang, akan berkembang menjadi perusahaan skala kecil dan menengah. Untuk tingkat pertumbuhan sendiri, foodlogistic.inc masih berada di tahap kreativitas, di mana sedang mengalami perkembangan. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi menjadi tahap pengarahan dan kolaborasi dengan perusahaan lain untuk mencapai pertumbuhan yang lebih efektif. Untuk proyeksi penjualan, di awal bulan kami menargetkan untuk mendapatkan omset sebesar Rp5.625.000. Untuk proyeksi setahun ke depan, penjualan akan meningkat dipengaruhi oleh adanya investor, jumlah SDM, kapasitas produksi, keadaan alam, dan pertumbuhan penduduk. Nah, ini ada struktur industri dari foodlogistic.inc, yaitu menjelaskan pesaing-pesaing yang ada di industri yang saat ini
tempat di mana foodlogistik.ing berkecimpung. Di sini ada beberapa pesaing, yaitu ada ancaman dari pendatang baru, melihat pasti banyak orang juga melihat ada prospek di kala wabah seperti ini, jadi tidak menutup kemungkinan ada perusahaan serupa yang ingin memberikan perusahaan yang konsepnya sama seperti foodlogistik.ing. Sebenarnya ada ancaman produk substitusi, di mana kita tahu bahwa kebutuhan pokok tidak selalu pakem di satu barang, jadi bisa dipenuhi atau dilengkapi dengan produk lain. Terdapat juga ada intensitas pesaing, di mana meningkatnya jumlah pesaing sehingga menyebabkan penurunan permintaan produk, persaingan harga, persaingan dalam strategi atau sumber daya juga. Di sini juga ada kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli. Ya, selanjutnya untuk budaya pesaing saat ini, pesaing yang ada saat ini mencakup wilayah yang luas sehingga barang yang disediakan tidak sebegitu lengkap yang kami sediakan dan tidak melakukan proses produksi sendiri, melainkan bermitra dengan toko sayur kecil yang ada di setiap daerah. Nanti untuk pesaingnya bisa dijelaskan ada di slide berikutnya oleh teman saya. Untuk key sukses faktor, yaitu kunci kesuksesan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh produsen lain. Yang pertama yaitu pembelian dan pengemasan kami lakukan sendiri dari mitra grosir kami, yang tentunya mitra grosir nanti akan kami jamin kualitas dan kebersihannya. Yang kedua yaitu ada barang langsung dipasok dari pusat grosir. Dan yang terakhir yaitu ada garansi barang, di mana ketika barang yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai, maka terdapat refund atau bisa dikembalikan ke kami, nanti akan kami kirim sesuai dengan pesanan yang awal. Selanjutnya ada tren industri. Kami melakukan survei di Google Trend, melihat beberapa keyword yang produk kami jual untuk dilihat bagaimana minat dari waktu ke waktu. Dapat dilihat untuk kata kunci sayur, lauk pauk, dapat dilihat akan meningkat sampai bulan April. Survei ini sampai bulan April tanggal 12 ya, ini bisa dilihat tren lainnya naik. Ini juga bisa dilihat belanja sayur online dan kata kunci bumbu dapur dari waktu ke waktu naik secara tajam. Untuk dari survei tersebut bisa ditarik kesimpulan prospek jangka panjangnya. Dari 4 keyword memiliki tren yang naik, dapat disimpulkan untuk jangka panjang perusahaan ini memiliki prospek yang baik. Didukung dengan lokasi Jawa Timur selalu berada di 10 besar daerah yang mencari keempat keyword tersebut. Selanjutnya ada company description. Ini penjelasan umum dari foodlogistik.ing. Foodlogistik.ing adalah bisnis di bidang jasa yang dapat membantu para konsumennya dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Perusahaan ini didirikan untuk melaksanakan tugas kuliah Teknopreneur. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 2020. Didirikan oleh 4 orang mahasiswa ITS, yaitu saya sendiri, Asca, teman saya Vio, Arfian, dan Fajri. Ini ada visi, misi, dan tujuan perusahaan kami. Visi yaitu menjadi tempat penyedia bahan makanan online terlengkap dan terpercaya bagi konsumen di seluruh Indonesia. Untuk misinya sendiri ada 4. Pertama, menjamin mutu dan kualitas setiap produk yang ada, memperlakukan pelanggan sebagai raja, menjaga harga produk tetap stabil dan terjangkau, secara aktif bekerja sama dengan mitra dalam pemenuhan kebutuhan produk. Tujuannya sendiri untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan konsumen dalam hal bahan makanan, mendapatkan keuntungan secara maksimal dari hasil penjualan, mempertahankan keberlangsungan perusahaan, membuat perusahaan bertumbuh secara progresif dari waktu ke waktu. Untuk jenis produk dan jasa yang ditawarkan, foodlogistik.ing menyediakan jasa pembelian dan pengiriman bahan makanan dari toko grosir ke konsumen. Di sini ada produk yang disediakan dari kami, ada 5 secara umum, ada lauk pauk, makanan pokok, sayur, bumbu dapur,
dan paket satu resep makanan. Untuk contoh lauk pauk sendiri seperti daging-dagingan, tahu, tempe, dan telur. Makanan pokok contohnya yaitu seperti beras, singkong, kentang, jagung, dan tepung. Untuk sayuran tentunya seperti kubis, brokoli, sawi, bayam, dan lain-lain. Bumbu dapur seperti bawang, cabai, lengkuas, kunyit, ketumbar, dan yang lain juga. Untuk paket satu resep makanan ini seperti contohnya soto, rawon, dan sop. Untuk status hukum dan kepemilikan saat ini, bentuk perusahaan ini adalah firma di mana terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Perusahaan bertaraf kota dan kabupaten dengan jangkauan pemasaran di kota Surabaya, namun kedepannya jangkauan akan diperluas ke tingkat provinsi dan nasional. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, ini adalah manajemen tim and company struktur dari usaha kami. Di sini ada Dewan Penasehat yang nanti akan memberikan masukan atau nasihat kepada Direktur Utama. Sedang nanti Direktur Utama akan memberikan instruksi kepada Direktur Keuangan, dan juga nanti ada 3 manajer yang ada di bawahnya, yaitu manajer marketing, manajer logistik, dan manajer produksi. Nah, ketiga manajer ini akan nanti saling berkoordinasi untuk membawahi dari staf-stafnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, untuk Direktur Utama bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan mulai dari proses order sampai ke layanan purna jual. Nah, hak dan kewajiban dari Direktur Utama adalah pengambilan segala keputusan usaha, mengkoordinir seluruh kegiatan usaha, menerima dan memberhentikan anggota usaha, bertanggung jawab atas segala komplain pelanggan, dan menerima laporan keuangan dari Direktur Keuangan. Nah, sedangkan Direktur Keuangan adalah bagian yang harus memiliki kemampuan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dari setiap proses produksi. Nah, hak dan kewajiban dari Direktur Keuangan adalah menerima laporan keuangan dari setiap manajer, melakukan pembagian hasil usaha, melaporkan hasil usaha pada Direktur Utama, mengatur dana yang masuk dan keluar, dan penentuan pengeluaran uang untuk keperluan yang sangat mendesak. Selanjutnya ada manajer di bawahnya, yaitu manajer marketing. Manajer marketing ini harus memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan dan mampu mendesain konsep yang menarik agar mampu menarik pelanggan. Hak kewajiban dari manajer marketing adalah menetapkan target penjualan dan pemasukan serta merealisasikannya, membuat desain poster untuk mengiklankan offline atau online, melaporkan pendapatan dan pengeluaran kepada Direktur Keuangan, mengelola akun media sosial, dan kemudian untuk meminta dana kepada Direktur atau keuangan untuk keperluan advertising. Nah, selanjutnya ada manajer logistik. Bagian logistik ini adalah bagian awal dari proses produksi yang dilakukan dalam usaha ini. Untuk hak dan kewajiban dari manajer logistik adalah mengatur stok barang, survei harga dan ketersediaan barang, mengatur pembelian bahan produksi, dan mengatur pengiriman barang ke konsumen. Untuk yang ketiga adalah manajer terakhir, yaitu manajer produksi. Nah, ini adalah bagian ini menentukan apa kualitas produk baik atau tidak sebelum diteruskan ke konsumen. Nah, jadi hak dan kewajiban dari manajer produksi adalah menerima pesanan pelanggan, mengelompokkan bahan pokok sesuai dengan jenis dan pesanan, mengemas dan memastikan produk sesuai dengan pesanan pelanggan, menuliskan expired date dan waktu pemakaian terbaik ke kemasan produk, dan mengontrol kualitas barang yang dijual agar tetap terjaga dan baik. Nah, itu adalah manajemen tim dan company struktur dari food logistik usaha kami. Nah, selanjutnya adalah bisnis model kanvas dari food logistik. Nah, yang pertama adalah customer segment. Kami mengambil segmentasi dari usaha ini, yaitu ibu rumah tangga di Surabaya dan sekitarnya, dan rumah tangga dengan ekonomi menengah. Lalu untuk value proposition-nya, kami nanti akan langsung mendeliver bahan pokok makanan langsung ke konsumen dengan harga terjangkau,
dan menyediakan aneka bahan pokok makanan. Kemudian juga ada banyak macam paket hidangan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya channel, kami nanti akan menggunakan media promosi atau media sosial, paid promote juga di media sosial atau endorse seperti itu, kemudian melalui e-commerce dan brosur dan selebaran yang ada seperti itu. Selanjutnya untuk customer relationship akan kami bangun sejak awal melalui diskon dan promo pada awal pembukaan usaha kita. Kemudian ada juga promo gratis ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada potongan pembayaran jika dilakukan via pembayaran online. Seperti itu. Selanjutnya ada revenue stream dari kami. Nanti pemasukannya adalah dari penjualan produk bahan pokok makanan yang kami jual. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, key activities-nya nanti akan menerima pesanan konsumen, lalu membeli bahan makanan pokok dari pedagang grosir yang sudah kita survei yang terbaik, kemudian mengemas pesanan konsumen, lalu mengantarkannya ke konsumen langsung. Seperti itu. Nah, selanjutnya, key resources kami, yaitu nanti ada sepeda motor untuk kurir, untuk mengantarkan pesanan pelanggan, kemudian ada kemasan untuk sayur-sayuran dan pesanan pelanggan yang lainnya, kemudian tempat penyimpanan bahan makanan agar tetap terjaga fresh dan baik kualitasnya. Nah, lalu untuk key partnership kami nanti akan menggandeng pedagang grosir sebagai suplai bahan pokok dan makanan kami untuk dijual ke pelanggan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan platform pembayaran online seperti OVO, Dana, Linkaja, dan juga bank-bank yang sudah banyak dipakai masyarakat agar memudahkan pembayaran pembelian di food logistik ini. Nah, selanjutnya untuk cost structure-nya nanti akan ada dari bahan pokok makanan, kemudian baju karyawan, kemasan dan alat pengemas, kemudian lemari penyimpanan dan sepeda motor untuk kurir. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah market analysis. Sebelumnya kami sudah melakukan survei yang kami sebar kepada ibu rumah tangga, khususnya di daerah Surabaya dan sekitarnya. Ada 4 pertanyaan sebagai berikut. Ini juga direspon kurang lebih dari seratusan lebih narasumber yang sudah mengisi survei kami. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu di mana Anda biasanya belanja kebutuhan bahan pokok makanan. Paling banyak ada di toko kelontong sebesar 44%, kemudian pasar sebesar 25%, kemudian 30% dari gerobak sayur seperti itu. Yang kemudian, apakah selama pandemi ini Anda mengurangi intensitas belanja kebutuhan pokok makanan Anda? Nah, jawabannya sebagian besar ya, sebesar 76%, kemudian mungkin sebesar 9%, dan tidak sebesar 13%. Untuk selanjutnya, apakah dengan adanya pandemi Anda takut tertular saat melakukan aktivitas belanja kebutuhan pokok makanan? Nah, jawabannya 83% menjawab iya, 8% menjawab mungkin, dan 8% menjawab tidak. Nah, untuk selanjutnya, jika ada layanan pesan antar kebutuhan bahan pokok makanan yang mudah, praktis dan cepat, apakah Anda tertarik? 81% menjawab ya, dan kemudian 8% menjawab mungkin, dan 9% menjawab tidak. Nah, dengan adanya survei ini, dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang kemudian membuat masyarakat sedikit khawatir seperti itu dengan penularannya, membuat pasar saat ini sedikit mengalami penurunan pembeli, kemudian masyarakat juga was-was begitu untuk membeli bahan pokok di tempat-tempat ramai. Nah, itu yang kami tangkap dari survei ini. Kemudian dari masyarakat sendiri, menurut saya perlu adanya layanan pesan antar makanan atau bahan pokok makanan untuk memudahkan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus berada di tempat umum, tanpa harus menanggung risiko besar tertular COVID-19 ini.
Dengan adanya layanan pesan antar tersebut, kebutuhan pokok makanan juga jadi lebih cepat terpenuhi dan praktis seperti itu. Nah, ini adalah penawaran yang kami berikan kepada konsumen, yaitu dengan adanya food logistik. Food logistik layanan jual bahan pokok makanan langsung antar ke rumah konsumen. Nah, food logistik ini adalah bisnis jasa yang dapat membantu para konsumennya dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Dengan adanya food logistik yang bermitra dengan grosir tertentu penyedia bahan pokok makanan yang diinginkan konsumen akan dikirim langsung ke rumah konsumen. Diharapkan dengan menggunakan jasa food logistik, kebutuhan belanja masyarakat akan lebih mudah dan cepat didapat, serta dengan harga yang bersaing dan kualitas bahan makanan yang higienis, seperti itu. Kemudian segmentasi pasar yang kami ambil. Nah, segmentasi pasar di sini kami bagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Nah, untuk segmentasi berdasarkan geografis, kami pilih kota Surabaya dan sekitarnya, karena merupakan kota dengan populasi padat penduduk di Jawa Timur, yang berarti kebutuhan akan makanan pokoknya pun tinggi, seperti itu. Untuk segmentasi demografis, kami memilih ibu rumah tangga. Nah, karena sebagai fasilitator agar ibu rumah tangga tidak perlu berbelanja keluar atau membeli makanan dari luar untuk mengurangi risiko tertular COVID-19 ini. Nah, kemudian untuk segmentasi berdasar psikografis dan perilaku, dipilih masyarakat kelas ekonomi menengah dan masyarakat dengan gaya hidup konsumtif dan menginginkan segala sesuatu yang praktis, seperti itu. Nah, ini adalah kompetitor kami. Kami memiliki 2 kompetitor yang saat ini ada di Surabaya dan sekitarnya, itu Nyayur dan Tanihub. Nah, untuk Nyayur sendiri, harganya dengan harga barang ditawarkan seperti pasar lokal. Kemudian produk yang ditawarkan juga menyediakan berbagai kebutuhan bahan makanan pokok, namun dengan tanpa kemasan. Jadi tanpa kemasan yang menarik seperti itu. Nah, untuk layanannya tersedia fitur paket untuk masakan tertentu, namun hanya terbatas untuk sayuran saja. Sedangkan Tanihub harganya berbeda-beda karena dipasok dari berbagai toko yang berbeda. Kemudian menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok dengan kemasan yang berbeda atau tidak seragam. Selain itu, layanannya tidak tersedia fitur untuk paket masakan dan tidak tersedia garansi jika produk tidak sesuai. Nah, sedangkan di food logistik ini, usaha kami yang kami tawarkan kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya, untuk harganya sudah kami pilih berdasarkan survei kami dari pedagang grosir bahan pokok makanan yang paling murah dan berkualitas yang ada di Surabaya, sehingga selain bisa mendapat bahan makanan yang berkualitas, harganya juga tetap terjangkau, seperti itu untuk food logistik. Nah, sedangkan produk yang kami tawarkan, kami menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok dengan kemasan menarik. Jadi nanti untuk bahan pokok makanannya sudah kami kemas, kami tulis expired date dan waktu pemakaian terbaiknya, seperti itu. Nah, sedangkan layanan yang kami tawarkan di food logistik ini nanti juga akan tersedia fitur paket masakan tertentu seperti rawon. Jadi sudah satu resep makanan sudah full untuk resep dan bahan makanan, jadi tinggal memasak seperti itu. Tidak perlu repot-repot untuk memilih satu persatu. Nah, juga tersedia garansi jika produk tidak sesuai. Jadi apabila kualitasnya sudah berkurang, bisa ditukarkan lagi selama masa garansi itu ada. Itu adalah keunggulan food logistik dibandingkan dengan Nyayur dan Tanihub. Nah, kemudian kondisi persaingan di pasar ini cukup ketat karena ada 2 jenis usaha yang menawarkan jasa yang pada dasarnya hampir sama. Namun masyarakat sangat memperhatikan kualitas produk dan kecepatan pelayanan, sehingga dalam proses produksi harus menghasilkan kualitas yang baik dan pelayanan yang tepat, sehingga food logistik dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya dan memiliki reputasi yang baik dibandingkan dengan para kompetitor lainnya. Jadi yang kita unggulkan di sini dari 2 anak kompetitor yang lain adalah kualitas sayur yang baik dan harga yang terjangkau, kemudian kemasan dan keterangan expired date, waktu pemakaian terbaik yang bagus, menarik, dan juga pelayanan
paket masakan dan garansi seperti itu. Untuk materi selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh teman saya. Silakan. Ya, jadi untuk selanjutnya adalah ada economic business atau ekonomi bisnis. Yang pertama adalah sumber pendapatan dan margin keuntungan. Untuk menghitung harga jual per unit, caranya dengan menggunakan rumus biaya pengemasan ditambah harga barang dikali 30% kemudian harga jual. Lalu untuk harga yang dibayar konsumen adalah harga jual ditambah harga kirim. Lalu untuk perhitungan margin keuntungannya dengan cara margin keuntungannya biaya penjualan dikurangi biaya variabel dengan asumsi 25 pembeli per bulan dengan pembelian sebesar 45.000. Lalu untuk margin keuntungannya didapat sebesar 325.000. Selanjutnya untuk margin keuntungan sendiri. Selanjutnya untuk rasio kontribusi margin dapat dihitung dengan cara margin keuntungan dibagi dengan biaya penjualan dikali 100%. Dapat rasio kontribusi margin sebesar 28,8%. Lalu untuk biaya tetap dalam 1 bulan, itu gaji pegawai sebanyak 3 juta, biaya penyusutan kendaraan 1 juta, biaya pemasaran 500.000, dan biaya pembuatan aplikasi sebesar 1.500.000. Totalnya adalah 6 juta rupiah. Lalu untuk biaya variabel selama 1 bulan, itu biaya bahan baku kemasan 500.000, biaya lain 200.000, ATK 100.000, totalnya menjadi 800.000. Lalu untuk operating leverage-nya, dihitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan biaya variabel, itu 6 juta dibagi 800.000, didapat 7,5. Dengan angka operating leverage 7,5 ini, implikasinya adalah jika ada perubahan dalam penjualan, maka akan berpengaruh cukup besar dalam berjalannya usaha ini. Selanjutnya untuk perhitungan break-even point dan untuk BIP unit sendiri, dihitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi harga variabel per unit. Didapat biaya tetap 6 juta rupiah dibagi dengan 45.000 dikurangi 32.000 didapat BIP unit sebesar 462 rupiah per unit. Lalu untuk BP rupiahnya didapat biaya tetap bagi dengan kontribusi margin dibagi harga per unit. Didapat BP rupiah sebesar 20.769.230 rupiah. Untuk marketing plan atau rencana pemasaran ini, poin pertama yaitu strategi pemasaran keseluruhan atau gambaran pasar. Kami bagi menjadi 2, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan makanan adalah sebuah kewajiban untuk dipenuhi demi menyambung keberlangsungan hidup. Kebanyakan masyarakat membeli kebutuhan makanan pokoknya dengan mendatangi pasar, supermarket, atau toko-toko terdekat. Tentu hal tersebut akan memakan waktu yang cukup banyak untuk berbelanja yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Dengan keluhan berbelanja tersebut, maka banyak masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang membutuhkan kepraktisan dalam berbelanja, akan membutuhkan jasa agar berbelanja menjadi lebih cepat dan harga juga terjangkau. Lalu kami memberikan penawaran, yaitu dengan cara membantu para konsumen dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Dengan adanya usaha ini yang bermitra dengan grocer tertentu, yaitu penyedia bahan pokok makanan, bahan-bahan makan pokok ini tentunya akan mulai dibeli oleh konsumen dan langsung dapat dikirimkan ke rumah konsumen. Selanjutnya adalah target pasar atau segmen yang dituju. Di sini kami baginya menjadi 3, yaitu berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Untuk geografis, yaitu kota Surabaya dan sekitarnya, yaitu Gresik dan Sidoarjo, dipilih karena merupakan kota dengan populasi padat penduduk di Jawa Timur, yang berarti kebutuhan akan makanan pokoknya pun juga tinggi. Selanjutnya adalah demografis, yaitu ibu rumah tangga yang keperluan untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak untuk pedagang makanan. Karena sebagai fasilitator agar para ibu rumah tangga tidak perlu berbelanja keluar rumah atau membeli makanan dari luar. Selanjutnya ada psikografis dan perilaku, dipilih untuk masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan masyarakat dengan gaya hidup konsumtif
dan mengingatkan segala sesuatu dengan praktis. Selanjutnya adalah perbandingan pesaing. Dapat dilihat di sini kami membandingkan Fotogistik dengan Nyayur serta Tanihub. Untuk harga sendiri, Fotogistik memiliki harga seperti pasar lokal, begitu juga Nyayur. Untuk Tanihub, harga berbeda-beda untuk produk yang sama karena dipasok dari berbagai toko yang berbeda. Untuk produk sendiri, Fotogistik menyediakan kebutuhan makanan pokok dengan kemasan menarik. Kalau untuk Nyayur sendiri, dikemas namun tanpa kemasan yang menarik. Untuk Tanihub, menyediakan kemasan yang berbeda-beda dan tidak seragam. Untuk layanan sendiri, Fotogistik ini tersedia fitur paket untuk kemasan tertentu, serta tersedia garansi jika produk tidak sesuai. Untuk Nyayur, tersedia fitur paket untuk masakan tertentu namun terbatas untuk layar saja. Lalu juga tersedia garansi jika produk tidak sesuai. Lalu untuk Tanihub, tersedia fitur untuk satu paket masakan namun tidak tersedia garansi jika produk tidak sesuai. Untuk perbandingannya dapat dilihat dalam grafik berikut. Di sini terlihat bahwa kebanyakan orang menggunakan Nyayur daripada Tanihub. Selanjutnya kami berharap dengan adanya usaha ini, Fotogistik dapat lebih unggul daripada Tanihub serta Nyayur. Lalu untuk marketing plan atau rencana pemasaran. Pertama yaitu adalah proses atau siklus penjualan. Yang pertama kami melakukan pencatatan, lalu pembelian pesanan, lalu dilakukan pengemasan, lalu dikirim ke rumah konsumen, yang terakhir konsumen akan melakukan pembayaran. Selanjutnya untuk teknik penjualan, di sini kami menggunakan 3 poin, yaitu kelengkapan produk, harga yang terjangkau, serta kemudahan untuk dipesan. Di sini kami menjamin bahwa produk yang kami sediakan lebih lengkap daripada dibeli di tempat lainnya. Kami juga menyediakan garansi jika produk yang dibeli tidak sesuai. Fotogistik sendiri mengutamakan kualitas produk dan kecepatan pelayanan demi memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Lalu harga yang terjangkau. Kami di sini menggunakan harga tempat penjual kebutuhan makanan rendah yang kita jadikan sebagai mitra bisnis untuk sebagai patokan. Di sini kami juga melakukan negosiasi dengan pembelian jumlah banyak agar mendapat harga yang lebih murah. Biaya pengemasan juga akan dilakukan seefisien mungkin dalam hal biaya, namun tidak mengurangi kualitas. Di sini kami juga akan pemasaran melalui advertising, melalui media online, seperti sosial media dan e-commerce. Selain itu, kami juga menyebarkan broadcast message yang berisikan penawaran tentang jasa Fotogistik.in sini ke grup-grup WhatsApp dan Facebook agar lebih mudah sampai ke target pasar. Selanjutnya adalah detail rencana, desain, dan pengembangan produk atau jasa baru. Di sini kami membaginya menjadi 4 poin, yaitu pengemasan yang sesuai, kirim ke konsumen, kepuasan pelanggan, dan update serta upgrade. Yang pertama, proses pengemasan ini dilakukan dengan pesanan konsumen. Pesan akan dibuat berbeda dari satu jenis produk ke produk lainnya yang ada dalam pesanan customer. Selanjutnya, kurir di sini akan bertindak juga sebagai quality control, tidak hanya sebagai pembeli saja. Kurir juga akan mengecek kelayakan kualitas barang dan penguasaan apakah sudah memenuhi standar. Kemudian, kepuasan pelanggan. Kami akan mengembangkan usaha ini berdasarkan saran dan masukan dari customer. Cara yang kami lakukan adalah dengan meminta customer mengisi kuesioner penilaian secara online setelah pesanan diantar, sekaligus mempromosikan layanan kami ke orang-orang terdekat. Terakhir, kami juga akan coba untuk membuat aplikasi sehingga pesanan bisa lebih mudah dan lebih cepat, serta dapat meminimalisir kesalahan. Samping itu, kami juga memberikan poin dan potongan harga pada beberapa kesempatan sehingga dapat menarik minat pelanggan, dan pelanggan dapat merasa lebih nyaman berbelanja melalui Fotogistik.in. Lalu untuk tantangan dan risiko, tantangan pertama itu pesaing baru, perubahan harga, serta kelangkaan barang. Risiko yang dapat kami hadapi yaitu sepinya pelanggan dan berkurangnya stok barang. Selanjutnya adalah biaya pengembangan usaha. Biaya pengeluaran yang pertama yaitu ada biaya jasa 3 juta, biaya pengembangan 500 per kantong, lalu biaya operasional BBM sebanyak 1 juta, sehingga total kosnya adalah 4.500.000 rupiah.
Jenis pengeluarannya, yang pertama ada pemasaran 500.000, pembuatan aplikasi 500.000. Totalnya ada 1 juta rupiah. Lalu untuk pemasukan per bulan, transportasi atau ongkos kirim 180.000 per orang. Lalu ada pemasukan dari pelanggan dengan minimal pembelian 3 bahan, itu 45.000 per orang. Total dengan asumsi 25 pembeli yaitu 5.625.000. Lalu yang terakhir adalah properti issue. Di sini kami baginya menjadi 5 poin, yaitu paten, trademarks, hak cipta, lisensi, dan nama merek. Untuk melindungi produk dari pembajakan atau pengakuan dari pihak lain, kami mendaftarkan merek dagang kami ke Kemenhukam agar memiliki hak milik dan hak paten supaya memiliki landasan hukum ketika ada perusahaan yang menggunakan merek dagang kami. Dengan melakukan pendaftaran hak paten ini, kami bisa mendapatkan keuntungan jika ada orang yang menggunakan merek tanpa adanya izin tertentu. Dengan lakukannya properti issue ini, kami dapat melindungi usaha kami dari ancaman yang tidak dapat diatasi seperti fitnah atau perusakan nama baik usaha, sehingga kami dapat fokus untuk mengirimkan resolusi ke depannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah rencana operasional. Di sini ada manajemen operasional, yaitu di mana aktivitas operasional perusahaan ini akan dilakukan dengan sistem online dan sebagian akan dilakukan secara offline. Kemudian perusahaan ini memiliki 5 aspek penting, yaitu kepala perusahaan, produksi, marketing, keuangan, dan logistik. Masing-masing aspek memiliki peran-peran penting sendiri. Seperti direktur utama berperan untuk visi misi, direktur produksi bertanggung jawab pada produknya, direktur keuangan bertanggung jawab untuk mengatur cash flow, direktur marketing bertanggung jawab untuk memperluas perusahaan ini dengan cara berkomunikasi kepada calon konsumen. Kemudian ada direktur logistik yang berperan untuk mengatur stok barang, melakukan survei harga, dan mengatur pembelian dan penyaluran barang kepada konsumen. Selanjutnya kegiatan operasional produksi. Di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan. Nah, tahap persiapan ini tahap awal di mana semua kegiatan akan dimulai. Tahap ini akan melakukan pengecekan terhadap sistem aplikasi yang digunakan secara rutin, seperti keamanan sistem dan standar kinerja sistem. Selain itu, terdapat juga pengecekan prosedur kerja terhadap semua karyawan yang terdapat pada peraturan SOP. Kemudian ada tahap pelayanan. Tahap pelayanan ini merupakan tahap inti dalam proses produksi, yaitu proses pemesanan, pembelian, dan pengantaran barang yang telah dibeli oleh konsumen melalui aplikasi perusahaan. Kemudian ada tahap pendataan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan operasional, yang dimana akan dilakukan pendataan pada setiap pelayanan yang telah dilakukan. Kemudian ada lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini kami menempatkan perusahaan kami di rumah salah satu pemilik perusahaan, yang dimana berada di Jalan Dharma Wangsa 4 nomor 25, RT 005/RW01 Erlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Karena terletak di rumah dan tidak memiliki lahan yang luas, maka kami memutuskan untuk membuat ruangan inti saja, seperti ruangan direktur utama, ruang marketing dan keuangan, dan ruang penyimpan dokumen. Kemudian ada aktivitas mulai bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentang latar belakang perusahaan ini, perusahaan ini juga mengambil keputusan untuk melakukan bisnis karena adanya pandemi COVID-19, yaitu di mana ada peraturan dari pemerintah untuk social distancing. Kemudian di sini ada overall schedule, di mana perusahaan ini memiliki 3 fase, perencanaan, pelaksanaan, dan controlling, yang di mana perusahaan ini akan membuat schedule-nya selama 1 tahun penuh. Bisa dilihat dari April hingga April kembali. Kemudian di sini adalah proyeksi finansial. Di sini perusahaan kami ingin memproyeksikan bagaimana dana perusahaan kami dimulai. Di sini sumber pendanaan utama yang kita gunakan adalah biaya pribadi. Namun untuk lebih mengembangkan perusahaan ini, kami ingin mencari sumber pendanaan lain dengan cara mencari investor. Di sini ada rincian modal awal. Di sini kami dengan aspek-aspek yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada total dana modal sebesar 4.995.000, total dana kredit 6 juta, total seluruh dana 10.995.000. Kemudian di sini kami memproyeksikan laba rugi dengan laba bersih di per bulannya.
Kemudian di sini ada asumsi laba rugi. Di sini kami ingin menunjukkan asumsi laba rugi kami. Yang bisa dilihat di sini kita memiliki laba bersih sebesar 70.655.000. Kemudian kami mengasumsikan lagi pendapatan kami naik 10% dan dengan laba bersih sebesar 84.279.000. Kemudian kami juga mengasumsikan perusahaan kami turun 10% dengan laba bersih sebesar 57.031.000. Kemudian di sini ada proyeksi neraca dengan total aset lancar sebesar saldo awalnya 7 juta, akhir tahun pertama sebesar 66.660.000. Kemudian ada total aset tetap yang dimana saldo awalnya 1.500.000 di akhir tahun pertama 1.500.000. Kemudian ada total aset diakumulasikan sebesar 1.500.000 dan akhir tahun pertama 1.500.000. Kemudian ada total ekuitas pemilik yang dimana saldo awalnya ini 3.995.000 dan akhir tahun pertama sebesar 4.194.750. Kemudian di sini ada rencana arus kas yang dimana kami mengakumulasikan semua pendapatan kami di akhir tahun, yaitu sebesar 90.090.000. Kemudian di sini ada analisa rasio yang dimana di sini ada pendapatan setahun sejumlah 155.175.000. Di sini pendapatan setahun ini kami mengasumsikan dengan 100% dengan rasio dengan perbandingan pengeluaran setahun sebesar 65.085.000 sebesar 82% dan laba bersih sebesar 90.090.000 dan memiliki 58%. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.